Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Hatun Ainur Surucu lahir pada tanggal 17 Januari 1982 di kota Berlin, Jerman. Dan meskipun dia lahir di negara itu, tapi orang tuanya berasal dari sebuah desa kecil di provinsi Erzurum, Turki. Ketika masih tinggal di Turki, untuk nafkah sehari-harinya, orang tua Ainur bekerja sebagai penggembala domba. Tetapi pada tahun 1980-an, mereka memutuskan bahwa mereka ingin kehidupan yang lebih baik. Dan seperti kebanyakan orang Turki lainnya, pada saat itu mereka pun memilih untuk berimigrasi ke Jerman. Setelah menetap di Jerman, mereka akhirnya memiliki 9 anak, di mana salah satunya adalah Ainur. Orang tua Ainur termasuk tipikal orang tua yang masih konservatif dan kolot. Karena dulunya mereka berasal dari daerah Anatolia di Turki, di mana mereka dibesarkan di sebuah desa yang masih merupakan daerah konservatif. Karena hal ini, keluarga Ainur tumbuh dalam gaya hidup yang sangat memegang adat tradisional. Mereka adalah keluarga Sunni Kurdi. Jadi ketika mereka pindah ke Berlin, Jerman dan mulai memiliki banyak anak, mereka ingin semua anak mereka mengikuti cara hidup seperti di kampung halaman mereka di desa. Rupanya, hal ini sangat penting bagi orang tua Ainur. Jadi meskipun ke-9 anak ini dibesarkan di Jerman, mereka sangat terisolasi dari dunia luar. Orang tua mereka memastikan bahwa mereka tidak memiliki teman yang keturunan Jerman asli. Mereka bahkan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah Turki yang muridnya 100% adalah keturunan Turki semua. Walaupun sekolah itu menggunakan kurikulum Jerman dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Jerman, tetapi secara genetik semua siswanya adalah keturunan Turki. Untungnya ke-9 anak ini semuanya menuruti kemauan orang tua mereka. Tidak ada yang mempertanyakan atau berani membangkang kehendak orang tua mereka. Namun di balik semua itu, ada satu anak yang sebenarnya terpaksa melakukan ini semua. Ainur bingung, kenapa dia harus menjalankan semua tradisi yang tidak dia minati ini. Dia sebenarnya ingin tahu banyak tentang Jerman. Dia juga ingin berteman dengan orang Jerman dan menjelajahi budaya lain yang ada di negara ini. Ainur yang hobinya suka mendengarkan musik hip-hop ini juga ingin memperluas pendidikannya. Dan inilah yang nantinya menjadi masalah besar dalam keluarganya. Rasa ingin memberontaknya semakin bertambah seiring bertambahnya usia dia. Jadi ketika Ainur berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 3, orang tuanya memutuskan bahwa dia sudah cukup umur untuk menikah. Mereka memaksanya untuk menikah dengan sepupunya sendiri. Rupanya, ayah Ainur yang bernama Karim Surucu takut kalau anaknya makin ke barat-baratan. Oleh karena itu, Ainur lebih baik putus sekolah dan dinikahkan saja. Mengetahui hal ini, Ainur terkejut. Dia benar-benar tidak tertarik untuk menikah dengan siapapun. Dia ingin menjadi wanita bebas. Dia ingin mendapatkan pendidikan yang tinggi dan menjalani hidupnya sendiri. Namun, tekanan dari keluarganya sangat besar. Ainur mendapat ancaman dan paksaan dari kedua orang tuanya. Akhirnya setelah melalui semua itu, Ainur menyerah dan dia memutuskan untuk menikah dengan sepupunya di Turki. Ainur pun meninggalkan Jerman untuk tinggal bersama dengan suaminya. Dan tak lama setelah mereka menikah, Ainur pun menjadi hamil. Selama Ainur hamil, dia kerap mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, dan itu membuat dia sangat tersiksa. Ainur menyadari bahwa ini bukan kehidupan yang dia inginkan. Dia bingung, apa yang harus dia lakukan. Namun setelah berpikir beberapa hari, Ainur pun mantap memutuskan untuk menceraikan suaminya. Sudah cukup penderitaannya. Ainur pun menelpon keluarganya di Berlin dan menjelaskan semua situasinya. Keluarganya mendengarkan kisah Ainur dengan perasaan muak. Karena bercerai adalah konflik besar bagi kepercayaan konservatif tradisional mereka. Mereka melihat ini sebagai semacam dosa dan bisa merusak nama baik dan reputasi keluarga mereka. Ayah dan ibu Ainur sama sekali tidak ingin Ainur bercerai. Namun, setelah beberapa kali memohon, akhirnya keluarga Ainur menyetujui perceraian tersebut.
Ainur diizinkan kembali ke Jerman dan tinggal bersama dengan mereka dengan satu syarat, yaitu Ainur harus patuh pada mereka berdua dan tetap harus menjalankan tradisi kuno mereka. Tentu saja bagi Ainur, dia lebih rela menjalankan tradisi kuno keluarga mereka daripada tinggal serumah dengan suami yang suka menyiksa dia. Jadi itulah yang dilakukan oleh Ainur. Dia pindah kembali ke Jerman, lalu menceraikan suaminya dan melahirkan bayi laki-laki yang dia namai Ken pada tahun 1999. Setelah memiliki bayi laki-laki, Ainur jadi makin termotivasi untuk memperbaiki hidupnya. Setelah tinggal bersama keluarganya sebentar, Ainur memutuskan pindah ke semacam penampungan untuk single mother di lingkungan Tempelhof di Berlin. Tempat itu mirip dengan asrama, tapi hanya diperuntukkan bagi ibu tunggal yang sedang berjuang membesarkan anaknya sendirian. Dan keluarga Ainur sangat muak dengan keputusan ini. Mereka tidak percaya bahwa Ainur yang sudah bercerai sekarang memutuskan untuk tinggal di rumah semacam itu. Di sisi lain, Ainur akhirnya kembali ke sekolahnya. Dia ingin menyelesaikan pendidikannya di jurusan teknik listrik. Selain itu, Ainur juga menyempatkan dirinya menemui konselor kesejahteraan dan mengikuti terapi. Semua itu dia lakukan demi mendapatkan dukungan mental dan moral sebanyak mungkin, supaya dia bisa menjadi terbebas dari tekanan stres yang ditimbulkan oleh keluarganya. Kemudian, Ainur mencari pekerjaan magang sebagai tukang listrik. Dia berencana untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin supaya bebas dari kesulitan finansial. Dengan memiliki banyak uang, Ainur tidak perlu lagi khawatir kalau mantan suaminya di Turki bakal mengganggunya atau orang tuanya merongrongnya untuk menikah lagi dengan pria lain. Karena apabila keadaan finansialnya stabil, dia akan dapat menghidupi putranya sendiri. Dan di saat inilah Ainur merasa dirinya telah bebas, sehingga dia memutuskan untuk melepaskan jilbabnya setelah seumur hidup disuruh orang tuanya untuk memakai jilbab. Semuanya kini berjalan persis seperti yang dia inginkan. Ainur telah menyelesaikan pendidikannya dan dia menemukan karir yang bagus, juga menghasilkan uang yang cukup banyak. Dia bahkan pindah ke apartemennya sendiri, jadi dia tidak lagi tinggal di rumah penampungan untuk ibu tunggal. Ainur kini benar-benar menjadi wanita yang mandiri. Namun di balik semua itu, saudara laki-lakinya dan orang tuanya sangat marah dengan pilihan gaya hidupnya Ainur. Apalagi keluarganya sering diasingkan oleh komunitas Turki di Jerman, sehingga ini menambah kekesalan ayahnya terhadap Ainur. Parahnya, Ainur bukannya berusaha menyenangkan hati keluarganya, tapi dia malah berpacaran dengan cowok Jerman. Ini sama saja seperti melemparkan kotoran ke wajah keluarganya. Hal ini membuat mereka sekeluarga semakin malu. Apalagi pacar Ainur ini memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka. Dan ini adalah aib besar bagi kehormatan dan reputasi keluarga mereka. Orang tua Ainur mewajibkan semua anak mereka untuk menikah dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Dan sekarang di sini, salah seorang anak mereka berani bercerai, menjadi ibu tunggal, dan bahkan berpacaran dengan orang Jerman asli yang keyakinannya berbeda dengan mereka. Hal ini membuat saudara laki-lakinya merasa sangat jijik dan geram melihat perilaku Ainur. Sehingga mereka sekeluarga berembuk memutuskan bahwa mereka perlu melakukan sesuatu tentang ini. Ketiga kakak laki-laki Ainur yang bernama Emrah, Mutlu, dan Alpaslan, juga satu adik laki-lakinya yang bernama Ayhan, merasa sangat tersinggung karena Ainur telah menolak kehidupan tradisional sebagai istri yang patuh. Secara diam-diam, mereka juga mengawasi apa yang Ainur lakukan di Berlin. Ketika para saudara laki-laki Ainur melihat Ainur berhenti memakai jilbab dan mulai mengenakan pakaian barat seperti jeans dan t-shirt, mereka merasa apa yang dilakukan Ainur sungguh memalukan keluarga mereka. Kemarahan mereka memuncak, terutama ketika Ainur mulai berkencan dengan pria Jerman bernama Tim. Dua kakak laki-laki Ainur memilih untuk putus hubungan persaudaraan dengan Ainur. Mereka tidak mau peduli lagi dengan Ainur. Mereka bahkan menolak untuk berbicara dengan Ainur. Tetapi adik laki-lakinya yang bernama Ayhan masih berusaha untuk meyakinkan Ainur untuk berubah.
Ayhan terus-menerus berusaha menyadarkan Ainur dan menjelaskan apa yang Ainur lakukan itu adalah dosa dan memalukan. Tapi Ainur menjawab, "Aku akan tidur dengan siapapun yang aku inginkan." Dan itu membuat Ayhan yang pada awalnya masih ingin memperbaiki keadaan Ainur menjadi menyerah. Dia sudah tidak tahu lagi bagaimana membuat Ainur kembali ke jalan yang benar. Pada tahun 2005, kehidupan tenang Ainur mulai berubah. Ketiga kakaknya mulai mengancam hidupnya. Mereka bahkan mengancam untuk menyakiti atau membunuh Ainur. Ainur menyadari kalau ketiga kakaknya tidak hanya sekedar menggertak dia, tapi mereka benar-benar ingin membunuhnya. Karena Ainur sangat ketakutan, dia langsung membawa anaknya Ken dan menginap di rumah sahabatnya yang bernama Gulsa. Kebetulan, Gulsa juga seorang ibu tunggal yang bercerai dengan suaminya. Dan dia benar-benar memahami posisi Ainur. Sehingga Gulsa membiarkan Ainur menumpang di rumahnya selama berminggu-minggu. Karena Gulsa juga memiliki anak. Jadi, mereka berempat semua berdesakan di apartemen kecilnya. Kedua wanita itu hidup seperti ini selama beberapa bulan. Karena mereka terlalu takut untuk meninggalkan apartemen jika tidak perlu-perlu banget. Sampai Ainur akhirnya menyadari kalau dia tidak bisa seperti ini terus-menerus. Dia perlu melakukan sesuatu. Berhubung dia tidak bisa meminta pertolongan pacarnya yang telah memutuskan hubungan mereka karena takut akan ancaman saudara-saudara laki-laki Ainur. Maka Ainur pun pergi ke kantor polisi dan mencoba melaporkan saudara laki-lakinya. Tapi ketika tiba di kantor polisi, sayangnya mereka mengatakan kepada Ainur bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Polisi sepertinya tidak benar-benar percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi. Bisa jadi mereka berpikir bahwa kakak-kakak Ainur hanya ingin menakut-nakuti adiknya. Jadi singkat cerita, polisi menolak membantu Ainur. Karena tidak ada tindakan dari polisi, Ainur pun pergi ke konselor kesejahteraan dan menjelaskan situasinya. Dia menceritakan betapa takutnya dia menghadapi saudara laki-lakinya yang mengancam akan mengakhiri hidupnya. Namun lagi-lagi, konselor kesejahteraan juga tidak melakukan apa-apa. Karena mereka tidak tahu harus melakukan apa terhadap kasus ini. Hingga akhirnya, pada suatu malam di tanggal 7 Februari 2005, Ainur saat itu sedang menunggu bis di halte. Dan tiba-tiba, Ayhan mendatangi dia dan mengajaknya bicara. Awalnya, mereka berbincang-bincang biasa. Tapi kemudian mereka bertengkar dengan sengit. Pada saat itu, Ainur sempat membentak Ayhan dan mengatakan, "Ini bukan urusanmu, ini hidupku. Terserah aku mau tidur dengan siapa. Kamu nggak usah mengurusi aku." Dan setelah Ainur mengatakan itu, Ayhan mengeluarkan pistol dari sakunya dan menembak kepala saudara perempuannya sebanyak 3 kali. Kemudian, Ayhan lari meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, polisi menemukan tubuh Ainur tergeletak di jalan. Mereka tidak tahu siapa yang melakukan kejahatan ini terhadap Ainur, karena tidak ada saksi dan rekaman CCTV di sekitar sana. Keesokan harinya, setelah membunuh saudara perempuannya, Ayhan yang sedang berjalan-jalan dengan pacarnya bernama Melek di stasiun kereta, dengan sangat tenang menjelaskan ke pacarnya bahwa dia telah membunuh saudara perempuannya tadi malam. Ketika pacarnya menanyakan kenapa Ayhan melakukan hal tersebut, Ayhan berkata bahwa saudaranya telah melakukan hal yang berdosa dan mencoreng nama baik keluarganya. Setelah mendengar hal itu, pacarnya Ayhan merasa ngeri dan ketakutan. Setelah berpisah dengan Ayhan, dia pun langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang barusan dia dengar tadi. Mendengar itu, polisi segera menangkap Ayhan dan saudara-saudaranya. Dan pada bulan Juli 2005, semua saudara Ainur telah divonis bersalah karena telah membunuh saudara perempuan mereka. Namun, baru pada bulan September 2005, Ayhan mengaku telah membunuh Ainur seorang diri. Sementara Ayhan tetap ditahan, saudara-saudara Ainur lainnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Segera setelah bebas, saudara-saudara Ainur langsung meninggalkan Jerman dan menetap di Istanbul, Turki. Mirisnya,
ketika pengadilan Jerman membutuhkan kesaksian dari saudara-saudara Ainur yang telah kabur ke Turki ini, mereka tidak ada yang mau datang ke Jerman. Bahkan ketika pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap saudara-saudara Ainur yang kabur, pihak negara Turki tidak mau mengekstradisi mereka. Sehingga sampai hari ini, saudara laki-laki Ainur yang menetap di Istanbul, Turki telah hidup bahagia dan memiliki anak. Di sana mereka hidup dikelilingi oleh komunitas Turki yang memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Sedangkan Ayhan memiliki cerita yang berbeda. Pada bulan April 2006, pengadilan menjatuhkan hukuman 9 tahun 3 bulan penjara. Dan di tahun 2015, Ayhan telah dibebaskan. Selama Ayhan menjalani hukuman di dalam penjara di Jerman, ada seorang reporter Inggris yang mewawancarai Ayhan tentang mengapa dia membunuh saudara perempuannya dan apakah dia menyesal telah melakukan hal tersebut. Ayhan hanya menjawab, awalnya dia tidak mau membunuh Ainur. Tapi dia menjadi emosi saat Ainur menjawab kalau itu bukan urusannya. Apakah Ainur mau tidur dengan si A atau si B? Sementara itu, anak laki-laki Ainur kemungkinan besar ditempatkan di panti asuhan. Karena walaupun saudara perempuan Ainur yang bernama Arzu telah mencoba untuk mendapatkan hak asuh Ken, tapi pengadilan Jerman menolaknya. Karena pengadilan berpikir, kalau Ainur saja dibunuh oleh keluarganya, bagaimana mungkin anaknya bisa selamat jika tinggal bersama dengan mereka? Sementara itu, Melek yang bersaksi kepada polisi harus masuk ke dalam program perlindungan. Dia harus mengganti nama dan pekerjaannya. Selain itu, dia juga harus hidup dengan berpindah-pindah kota. Melek sebenarnya telah melakukan tindakan yang terpuji karena dia melaporkan ketidakadilan. Tapi karena itu, hidupnya malah menjadi sulit. Dia harus hidup berpisah dengan keluarga besarnya, menjalani hidup dengan identitas baru, dan juga dibayang-bayangi oleh ketakutan. Kisah hidup Ainur telah dibuat menjadi film dokumenter dengan judul A Regular Woman. Di sana diceritakan betapa tragisnya perjuangan seorang wanita dalam usaha mendapatkan kebebasannya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.